Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Reslin dengan NPM 2009-20003 dengan dosen pengampu Bapak Immanuel Silitonga, SPD MPNI. Adapun topik yang saya bahas dalam video ini yaitu model pembelajaran tipe Project Based Learning. 1. Pengertian Project Based Learning merupakan metode pengajaran sistematis yang melibatkan para siswa dalam belajar pengetahuan penting dan peningkatan kualitas kehidupan melalui keterampilan. Siswa dipengaruhi proses penyelidikan terstruktur kompleks, pertanyaan otentik dan produk yang dirancang dengan hati-hati, dan pertanyaan-pertanyaan yang diperbaiki. Tipe ini dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahaminya. Melalui project-based learning, proses dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun dan membimbing peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum. Pada saat pertanyaan terjawab, secara langsung peserta didik dapat melihat berbagai elemen utama sekaligus berbagai prinsip dalam sebuah disiplin yang sedang dikajinya. Project-based learning merupakan investigasi mendalam tentang sebuah topik dunia nyata. Hal ini akan berharga bagi atensi dan usaha peserta didik. Melalui pendekatan project-based learning, siswa didorong untuk menjadi pekerja mandiri, pemikir kritis, dan pembelajar seumur hidup. Ini bukan hanya sebuah cara belajar, melainkan bekerja sama. Yang selanjutnya, kelebihan pembelajaran berbasis project-based learning. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu untuk dihargai. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. Memberikan pengalaman kepada peserta didik, pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasikan proyek, dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. Yang selanjutnya, langkah-langkah operasional. Yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar. Yang kedua, menyusun perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal. Yang keempat, monitoring. Yang kelima, menguji hasil. Selanjutnya, kelemahan pembelajaran berbasis project-based learning. Yang pertama, memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, membutuhkan biaya yang cukup banyak. Yang ketiga, banyak instruktur yang merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana instruktur memegang peran utama di kelas. Yang keempat, banyaknya peralatan yang disediakan. Yang kelima, peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Yang keenam, ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. 6. Sistem penilaian berbasis proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasikan, kemampuan penyelidikan, dan kemampuan menginformasikan peserta didik pada mata pelajaran tertentu secara jelas. Di mana pada penilaian proyek setidaknya ada 3 hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, kemampuan pengelolaan, di mana kemampuan ini harus dimulai dari peserta didik dalam memilih topik, mencari informasi,
dan mengelola waktu pengumpulan data secara penulisan laporan. Yang kedua, relevansi adalah kesesuaian dengan mata pelajaran dengan mempertimbangkan tahap pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam pembelajaran. Yang ketiga, keaslian adalah proyek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil karyanya dengan mempertimbangkan kontribusi guru berupa petunjuk dan dukungan terhadap proyek peserta didik. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih. Sampai jumpa di video saya